Thank you, Chairman. We are Cortex, a group of doctors from Surabaya, East Java, Indonesia. I would like to present under the title, The Precision Network Blue Ocean Strategy. We would like to share our experiences to improve medical services through a group of doctors. Baik, kita tahu bahwa healthcare industry saat ini mengalami pertumbuhan yang luar biasa, yang tinggi sekali, yang signifikan. Hal ini disebabkan karena meningkatnya aging population. Jadi banyak usia harapan hidup meningkat dengan tajam. Kemudian yang kedua, prevalensi dari chronic disease juga meningkat tajam. Dan yang ketiga, banyak masyarakat yang menginginkan peningkatan kualitas hidup. Hal inilah yang menyebabkan industri healthcare meningkat dengan tajam. Ya. Digitalisasi pelayanan kesehatan ada di semua lini kehidupan. Di dalam tubuh kita banyak sekarang alat-alat kesehatan yang ada di tubuh kita seperti jam tangan, kemudian evaluasi denyut jantung, ya, dan seterusnya. Ada juga platform-platform untuk skin, ya. Kemudian ada smart pills untuk mendiagnosis satu penyakit. Yang terakhir adalah genomic and precision medicine. Jadi bagaimana meresepi obat itu yang sesuai dengan genomik. Di rumah juga demikian, digitalisasi hadir di rumah dengan adanya telemedicine. Pasien tidak perlu datang ke rumah sakit, kemudian pasien bisa di remote dari rumah sakit, dia cukup di rumah untuk monitoring status kesehatannya. Kita lihat di sini ada perubahan kekuatan, ya, dari traditional power di future power. Yang dulunya kalau kita lihat dokter atau care provider itu di traditional power mempunyai kekuatan yang cukup tinggi. Tetapi di masa depan, di future power, dia mengalami penurunan. Ada shifting di situ. Ada penurunan dari kekuatan. Sebaliknya, kita lihat pasien atau customers. Awalnya dia tidak mempunyai kekuatan. Tetapi di masa depan, dia mempunyai kekuatan yang tinggi. Ya. Di future power ini mengalami shifting yang luar biasa. Dia mengalami menjadi faktor determinan, mempunyai kekuatan yang tinggi untuk menentukan kebijakan. Sehingga eranya tentu berubah, bukan physician center, tetapi menjadi patient center. Begitu juga di payers, awalnya dia mengalami shifting yang cukup tinggi, mengalami peningkatan di future power, dan yang juga sangat drastis ada shifting adalah teknologi. Awalnya teknologi tidak terlalu dominan, di masa depan maka teknologi mengalami perubahan yang luar biasa di era digitalisasi ini. Bahkan sekarang di era pandemi COVID-19 ini dikatakan bahwa 7 tahun lebih cepat, ya, daripada yang seharusnya. Jadi sekarang ini dipaksa kita untuk masuk ke era digitalisasi era 4.0. Emerging market di Indonesia sangat tinggi sekali, ya, dibanding dengan global healthcare. Dibanding dengan market global, maka Indonesia ini mempunyai peluang yang luar biasa di healthcare ini. Dan ini sebenarnya bagian dari tantangan kita, para tenaga medis, bagaimana kita masuk ke dalam atau memanfaatkan peluang ini. Data ini menunjukkan betapa Indonesia menjadi salah satu market yang luar biasa untuk healthcare ini. Satu perubahan yang terjadi, ya, apalagi di era pandemi yang tadi saya katakan lebih cepat 7 tahun, ya, dibanding yang seharusnya, itu di klinik bahwa pasien sekarang menjadi fokus utama dari pelayanan, maka disebut dengan pasien centric. Begitu juga dengan telekonsultasi, sekarang menjadi sebuah keharusan untuk kita bisa menyediakan fasilitas telekonsultasi. Apalagi di era pandemi, hal itu sangat memudahkan dan dibutuhkan untuk telekonsultasi. Implikasinya apa ketika masuk di era ini? Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah masyarakat memerlukan pelayanan yang spesialistik, ya, dengan pasien sentrik dan cost efektif. Apa yang dimaksud dengan ini? Tidak lain adalah pelayanan yang komprehensif dengan adanya standar dan ada brand yang di sana serta berbasis digitize. Yang kedua yang menjadi perhatian kita adalah para dokter ini sebenarnya memerlukan spot tim manajerial, spot system. Supaya apa? Supaya para dokter ini bisa melakukan pelayanan, bisa fokus pada pelayanannya dengan baik. Jadi dia tidak disibukkan dengan hal-hal yang
ya sifatnya non medis. Begitu. Yang non medis biarlah orang lain yang melakukan itu. Biarlah ada tim yang melakukan itu. Biar dia dokter fokus pada bidangnya. Dia menyiapkan sebuah produk yang baik, layanan yang baik, sedangkan yang non medis sudah disiapkan oleh tim yang lain. Ini yang penting juga, salah satu yang perlu kita siapkan. Dan berikutnya adalah perlu adanya kita siapkan tempat, kita siapkan sistem bagi dokter-dokter baru yang muncul nanti, bagi adik-adik kita, bagi generasi berikutnya, sehingga mereka mempunyai tempat yang bagus, mempunyai sistem yang baik, sehingga akhirnya bisa memberikan layanan yang terbaik untuk pasien. Ada beberapa strategi yang perlu kita lakukan untuk menghadapi era saat ini, era 4.0 dan era digitize ini. Yang pertama adalah precision networks. Yang kedua adalah harus punya produk services yang standar. Jadi yang standardized. Yang keempat adalah berbasis digital, digitize. Dan yang kelima adalah ada brand image serta ada story yang dibangun. Kita mulai yang pertama. Precision networks. Precision networks diperlukan sekali. Kita tidak bisa stand alone, tidak bisa dokter bekerja sendiri. Perlu ada sebuah tim ya dalam sebuah group of doctor. Supaya apa? Supaya bisa memberikan layanan yang terbaik pada pasien. Supaya bisa memberikan fokus pelayanan dengan bagus ya. Dan dengan precision networks tidak hanya aspek medis tapi juga aspek non medis. Di mana aspek non medis ini sudah ada yang memikirkan, ya ada supporting di situ, ada staff di situ. Untuk itu perlu ada kolaborasi, networking dengan beberapa bidang yang lain. Ya ada supporting di situ, support finansial maupun support care services yang lain. The Precision Network perlu sebuah tim, tidak bisa stand alone, tidak bisa sendiri. Produk service yang kita kembangkan yang pertama dari Cortex adalah Cortex Brain and Spine Clinic. Pasien yang sudah kita layani, ada 3.982 pasien yang kita operasi dalam kurun waktu sekitar 15 tahun. Pelayanan Precision Network selain tim juga harus mempunyai standar. Standar yang kami kembangkan adalah karena kita bergerak di private sector, di rumah sakit swasta, maka kita perlu full team dan full time. Jadi dokternya tidak kemana-mana, jadi satu rumah sakit, ada penanggung jawab dokter di situ, supaya bisa memberikan pelayanan yang totally kepada pasien dan keluarganya. Tentu dengan totally high care yang kita kembangkan, dan rasanya ini sama semua, sejawat lain juga akan melakukan ini. Selain totally high care, kita juga standar kami adalah completed one day service, artinya dalam satu hari proses diagnostik dan keputusan itu sudah harus selesai. Kami juga ada live surgery, jadi pasien-pasien dan keluarganya bisa menyaksikan operasi live di ruang tunggu yang sudah disiapkan khusus untuk pasien-pasien yang operasi. Kemudian bagaimana proses kerjasama kita dengan rumah sakit? Jadi rumah sakit tentu mempunyai kewajiban untuk menyiapkan tempat dan fasilitas-fasilitas medis ya, operasional klinik, kemudian infrastruktur ruangan yang khusus biasanya kami biasanya dekat OK, ada klinik, ada tempat ruang tunggu pasien dan sebagainya yang secara private. Kemudian juga peralatan medis kalau memungkinkan dan juga ada peralatan non medis. Dari kami Cortex Clinics menyiapkan manajerial terutama untuk menghandling pasien mulai dari awal sampai nanti setelah operasi atau setelah rawat jalan, dan ada komunitas di situ yang tergabung dalam community, ada big data yang bisa dimanfaatkan juga oleh rumah sakit. Data dari pasien itu kita juga mensupport adanya platform digital sehingga pasien bisa mengakses kami dengan lebih mudah, dan juga kolaborasi dengan rumah sakit ada public relation yang tentu ini bekerjasama dengan rumah sakit untuk bisa mensosialisasi kegiatan-kegiatan kami, mensosialisasi kepada pasien dan kepada masyarakat. Dan kita juga ada support para expert di situ, baik expert yang medis, bedah saraf maupun expert yang lain non bedah saraf. Juga ada produk services yang kita kembangkan serta business networking atau finansial. Jadi ada proses kerjasama dengan rumah sakit yang saling menguntungkan di sana. Nah, ini beberapa produk dari Cortex Clinic, ada hemifacial spasm center, ada trigeminal neuralgia, ada komunitas cervical, kemudian brain care Indonesia, dan ada spine care Indonesia. Kami hadir di 2 klinik ya, di Nasional dan di Persada
Hospital Malang. Sekarang ini terjadi sebuah disruption digital di mana lebih cepat, lebih sering, dan impact-nya lebih besar. Dan inilah yang terjadi. Tentu ini yang harus menjadi perhatian pada kita. Di era digital ini, maka diperlukan inovasi-inovasi. Akan 10 kali lebih cepat, tetapi cost-nya lebih efisien. 1/10 ya, biaya dari cost. Dan impact-nya adalah 100 kali lebih besar ketika kita di era digital ini. Ini apps yang kita kembangkan, Cortex Apps, di mana di sini bisa ada telekonsultasi, bisa appointment, ada edukasi di situ, ya, kapan jadwal praktek, jadwal operasi, dan seterusnya. Bisa diakses, ada area pasien dan area untuk dokter, dan bisa di-download di Google Play maupun di App Store. Di situ juga akan ada nanti rumah sakit layanan dari Cortex Clinic itu. Kita sebenarnya secara brand, Cortex ini baru launching tanggal 19 bulan 9 2019. Di mana sebelumnya nama kita adalah Comprehensive Brain Spine, kemudian kita rubah karena perlu branding. Jadi yang strategi yang terakhir adalah perlu brand dan perlu story, maka kita launching brand dari Cortex. Kami juga menjadi jejaring pendidikan yang sejak tahun 2014 akhir dengan teman-teman dari Bedah Saraf Bandung, Universitas Pajajaran, dan HSI Sedikin Bandung untuk menjadi jejaring pendidikan. Kami juga memberikan edukasi kepada komunitas brain span yang ada di seluruh Indonesia. Yang terakhir, kenapa ini diperlukan? Model atau strategi ini. Kenapa? Karena ke depan ya, pelayanan-layanan yang tadi itu sebenarnya masih di dalam blue ocean, masih di laut biru yang luas sekali yang diperlukan untuk membangun pelayanan di situ. Dan pelayanan-pelayanan ini ekspektasi juga pasien-pasien, tidak hanya dari low level tapi sampai high level pasien itu mengharapkan layanan-layanan yang komprehensif tadi. Ada perubahan lifestyle yang juga perlu harus kita susun, dan tumbuhnya chain hospital di mana-mana. Ini juga mereka membutuhkan produk-produk layanan, sehingga kita harus hadir untuk bisa memberikan produk layanan tersebut. Tantangan teknologi ke depan yang semakin meningkat ini juga bagian yang harus kita songsong, ya, kita berbasis digital tadi. Dan tentu saja tantangan dokter dan rumah sakit asing yang akan masuk di kita ini juga perlu kita waspadai, sehingga kita tentu harus mengimproving pelayanan kita dengan baik, ya, servis kita dengan baik supaya tidak kalah dan menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Kita perlu memapping di mana posisi kita. Ya. Dari sisi keahlian, ada keahlian yang simple. Keahlian simple ini diperlukan oleh 60% dari pasien, kemudian ada keahlian yang moderate, itu 30%, dan keahlian yang sophisticated, di mana diestimasikan 10% pasien memerlukan ini. Dari sisi market, itu ada yang low level, kemudian ada yang middle, dan ada yang high level. Posisi yang blue ocean adalah posisi yang keahlian sophisticated, dan ini barrier entry-nya tinggi sekali. Ini adalah area-area blue ocean, dan juga di moderate, ya, 30% populasi, tapi di level high level dan di low level. Ini juga daerah yang blue ocean atau laut biru yang lepas yang masih sangat diperlukan oleh masyarakat, oleh pasien. Sedangkan keahlian yang simple ini red ocean. Jadi atau juga dengan moderate maupun di middle level itu juga red ocean. Tapi jangan khawatir, kita bisa menjadikan red ocean menjadi blue ocean dengan cara adalah bagi area red ocean di simple, ya, keahlian yang simple 60%, di mana semua rumah sakit bisa melakukan ini, maka kita bisa melakukan strategi dengan pasien base, dengan program-program yang YAPI, yang bisa mengakses anak-anak muda, anak-anak milenial, juga connected, semuanya bisa terkonektif dengan baik, bisa diakses baik, bahkan bisa diakses dengan HP. Kemudian di area yang sophisticated, area yang khusus, ini tentu harus melakukan terus inovasi dan kecepatan yang tinggi. Maka tetap akan ada di daerah blue ocean. Ini penting kita ketahui sebagai pemahaman kita di mana posisi kita.
Yang terakhir, yang sangat penting sekali adalah collaboration to grow. Saudara sekalian, kita tidak bisa sendirian, kita tidak bisa stand alone, kita harus kolaborasi, kita harus bersama-sama untuk bisa maju ke depan dan bisa memberikan layanan yang terbaik bagi pasien, bagi masyarakat, dimanapun berada, khususnya di Indonesia. Demikian barangkali yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Semoga memberikan manfaat dan mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.